kimia dan kekayaan alam Bangka Belitung. Kamu bisa mendapatkan pengalaman, nanti kalau kamu menang kamu bisa jalan-jalan kayak gituan keluar Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. UBB Bekisah kali ini bertajuk Bincang Prodi di Universitas Bangka Belitung. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah dosen dari jurusan kimia. Selamat datang Ibu Ocha Rowanischa MSc. Terima kasih banyak Bu Aisyah atas kesempatannya. Terima kasih juga sudah hadir di studio podcastnya UBB Ibu Ocha. Nah Bu Ocha, kita hari ini mau berdiskusi ya. Diskusi sesuai dengan tema yang sebenarnya menarik sekali tema hari ini. Judulnya Kimia dan Kekayaan Alam Bangka Belitung. Ya, Nah, Bu Aisyah. menarik ya. Ya. Dari pertanyaan, dari temanya saja sebenarnya kimia dan kekayaan alam. Apa hubungannya sebenarnya ya Bu Ocha, kekayaan alam dengan kimia? Ya. Silakan Bu Ocha. Terima kasih banyak Bu Aisyah atas kesempatannya. Jadi pertama-tama saya perkenalkan dulu Bu Aisyah. Nama saya Ibu Ocha Rowanischa. Saya adalah dosen kimia di jurusan kimia dan jurusan kimia ini mulai menerima mahasiswa baru itu pada tahun 2016 ya. Jadi pada tahun 2016 kita mulai menerima mahasiswa baru dan alhamdulillah setiap tahunnya mahasiswa kita selalu bertambah Bu Aisyah. Nah tadi pertanyaan tadi Bu Aisyah, apa sih hubungan kimia dengan kekayaan alam ya? Pada dasarnya kimia itu tidak bisa kita pisahkan ya di kehidupan kita sehari-hari. Semuanya kita berhubungan dengan bahan kimia pastinya Bu Aisyah. Nah untuk pemanfaatan kekayaan alam di Bangka Belitung, kita memfokuskan pada pemanfaatan keanekaragaman hayatinya, baik di daratan maupun sampai ke lautan. Dan juga untuk teman-teman yang difokuskan di kimia anorganik itu, mereka fokus pada pemanfaatan logam, tanah jarang, dan juga tiling dari tema itu sendiri ya, untuk menjawab solusi permasalahan yang bisa kita manfaatkan ya untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung khususnya Bu Aisyah. Oke, ya ternyata memang sebenarnya pasti ya sadar tidak sadar kimia itu ada di lingkungan kita sehari-hari ya Bu Ocha ya. Yang kita hirup, yang kita hembuskan. Itu merupakan bagian dari kimia. Iya gak sih Bu Ocha? Iya Bu Aisyah. Jadi pada dasarnya kan kita tuh nggak bisa lepas dari kimia. Jadi kimia itu bukannya hanya bahan-bahan sintetis saja kayak gitu. Jadi air misalnya, air itu adalah H2O kan. Betul. Jadi kimia itu kita mempelajari tentang komposisi dari suatu senyawa, kemudian bagaimana strukturnya kayak gitu. Sehingga nanti keilmuan itu bisa menunjang kehidupan masyarakat. Gitu, Bu Aisyah. Iya ya. Jadi benar sebenarnya ketika kita mungkin di bangku SMP, di bangku SMA belajar kimia, terkesan kimia itu sesuatu hal yang rumit gitu kan, karena kita dipertemukan dengan berbagai reaksi, berbagai persamaan. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadari, yang kita makan ya Bu Ocha, yang kita minum, yang kita hirup, itu semua adalah bagian dari kimia. Betul ya Bu Ocha ya. Jadi memang kimia itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita. Pada dasarnya kimia itu kita mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari saja. Ya, senyawa-senyawa apa membentuk dalam tubuh kita yang kita temui, itu semua kita pelajari Bu Aisyah. Bagaimana interaksinya, itu semua harus kita pelajari ya. Satu lagi tadi ya, tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat pada dasarnya itu. Kesejahteraan masyarakat, saya ambil poin dari kesejahteraan masyarakat ini Bu Ocha. Nah, seberapa jauh sebenarnya program studi kimia dengan keilmuannya itu berperan bagi masyarakat? Nah, jadi sejauh ini ya saya ambil dari penelitian-penelitian dosen-dosen, yaitu misalnya contohnya saya dengan rekan saya Pak Robi Gus Mahardika, kita fokusnya di kimia organik bahan alam, kita mengeksplorasi senyawa-senyawa aktif apa yang ada di tumbuhan-tumbuhan lokal Bangka Belitung. Nah, kemudian termasuk di organisme lautnya juga. Nah, jadi selanjutnya itu menjadi dasar bagi kita untuk pengembangan kandidat obat herbal atau kandidat obat yang sintetis lainnya. Nah, itu adalah potensi lokal Bangka Belitung yang bisa kita manfaatkan. Kita ketahui sendiri kan Bu, bahwa di Bangka Belitung ini banyak sekali pemanfaatan
obat-obat tradisionalnya. Ya, kita masih dekat dengan penggunaan obat tradisional. Nah, itu tuh bisa kita buktikan dengan pengujian secara empiris. Nah, apakah obat-obat itu layak kita kembangkan untuk menjadi obat herbal unggulan Bangka Belitung? Nah, itu di segi organiknya. Kemudian dari segi anorganik, kimia fisik dan juga analitik. Untuk analitik itu teman-teman saya itu berusaha memanfaatkan limbah-limbah yang ada di Bangka Belitung untuk kita konversi menjadi energi alternatif, kemudian menjawab permasalahan pencemaran air kayak gitu, pencemaran tanah akibat penambangan timah itu berusaha kita selesaikan kayak gitu melalui bagaimana interaksi secara kimiawinya. Nah, wah, Luar biasa ya Bu Ocha. Iya. Jujur luar biasa berarti ya mohon maaf saya potong karena menarik sekali. Saya ingin bertanya satu-satu malahan Bu Ocha. Dari mulai yang tadi dari tumbuhan atau benar. tanaman, kemudian dari organisme laut misalnya, Iya, benar. itu yang bisa menghasilkan apa yang tadi Mbak Ocha bilang ya, zat senyawa aktif. senyawa aktif Iya. ya, senyawa aktif yang nantinya akan menjadi obat begitu Iya, ya. iya, sebagai Boleh kandidat sedikit obat. boleh sedikit dibocorkan. Oke, Misalnya atau contohnya tanaman seperti apa atau organisme laut apa yang mungkin sudah diteliti oleh Bu Ocha dan rekan-rekan dosen lainnya yang mungkin bisa menjadi tadi ya, senyawa aktif ya untuk nantinya membuat produk obat begitu ya Bu Ocha ya. Benar Monggo Bu sekali. Ocha. Terima kasih banyak Bu Aisyah ya. Jadi saya itu sangat antusias sekali jika menceritakan penelitian yang sudah kami lakukan ya Bu Aisyah. Jadi untuk saat ini kami sudah melakukan penelitian terhadap beberapa tumbuhan lokal ya. Salah satunya yang terkenal adalah pucuk pelawan dengan pucuk idat ya. Jadi ketika kami melakukan uji anti diabetes, kami mengkomparasi antara pucuk pelawan dengan pucuk idat, tanpa kami duga ternyata pucuk pelawan itu ya bioaktivitas anti diabetesnya itu lebih tinggi dibandingkan obat quercetin yang ada di pasaran. Nah, itu sudah kami publikasikan di publikasi internasional kami yang di ICOGI yang sudah terindeks Scopus. Nah, itu adalah hal yang menarik. Ya, jadi penelitian kami selanjutnya adalah menentukan kadar yang tepat nih yang bisa dijadikan terapi pengobatan anti diabetes untuk masyarakat Bangka Belitung. Nah, jadi dengan adanya penelitian kami ini ya, itu bisa kita gugah masyarakat Bangka Belitung, ayo kita budidayakan kembali pucuk idat, ayo kita buatlah pucuk idat ini menjadi obat herbal yang terstandar yang menjadi keunggulan Bangka Belitung. Nah, itu adalah nanti fokus kami ke depannya. Tetapi kita harus ada pengujian toksisitasnya dulu ya, kadarnya dulu kayak gitu Bu Aisyah. Keren Iya. Bu Ocha. Luar biasa. Selanjutnya Bu Ocha, tadi masih terkait dengan kira-kira terkait dengan keilmuan dari program studi kimia yang berperan bagi masyarakat selain yang Bu Ocha sampaikan tadi, ada lagi hal lainnya? Ya, salah satunya penelitian dari teman saya ya, Pak Ferry itu dia juga fokus ke penelitiannya tentang nanopartikel. Jadi memang saya akui rekan-rekan dosen di jurusan kimia itu mereka selalu mengupdate penelitian mereka sesuai dengan perkembangan zamannya. Apalagi sekarang kan misalnya tidak hanya menguji ekstrak saja, tapi teknologinya fokusnya ke nano sekarang. Jadi ada nanopartikel, nano emulsi, nah kayak gitu. Jadi untuk Pak Ferry itu sendiri ya, dia memanfaatkan ekstrak tumbuhan kemudian dijadikan nanopartikel yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai bioreduktor. Dan juga untuk logam tanah jarang itu juga dia mensintesis oksida logam tanah jarang seperti itu Bu. Kemudian untuk penelitian yang di kimia fisik juga kita fokus pemanfaatan limbah-limbah apa yang ada di Bangka Belitung ini kita kembangkan menjadi baterai. Oke, contoh limbahnya Bu, limbah seperti apa yang akan dikembangkan menjadi baterai tersebut? Nah, kalau yang kemarin penelitian dilakukan oleh Ibu Nur Hadini itu dia memanfaatkan limbah dari kulit pepaya Bu ya. Kulit pepaya kemudian dia manfaatkan sebagai apa ya, kayak semacam bahan isian untuk baterai itu sendiri gitu Bu. Pasti nanti ada penambahan bahan-bahan yang lainnya juga kayak gitu. Wow, luar biasa, implementatif semua ya. Bolehlah kita berkolaborasi ya Bu Ocha ya. Iya Bu, memang kita harus berkolaborasi ya Bu ya. Karena dekat sekali antara MSP ya Bu ya dengan kimia. Betul. Dan satu lagi Bu ya, memang kita pada dasarnya teman-teman yang ada di jurusan kimia itu ya kita berusaha ini Bu ya menyelaraskan antara penelitian kita dengan mata kuliah pilihan yang kita tawarkan. Oke, apa saja mata kuliah pilihan sekiranya yang mungkin ada kaitannya dengan riset-riset yang Ibu sampaikan tadi? Oke, jadi kalau seandainya di kimia itu kita ada mata kuliah pilihan, keunggulan jurusan kimia nih Bu ya, kita ada kimia hayati kepulauan itu yang diampu oleh saya sendiri dengan rekan saya Pak Robi Gus Mahardika. Kemudian satu lagi itu logam kimia tambang timah
Ya, Kimia Tambang Timah itu diampu oleh Pak Ferry Andri Fabiani dengan Ibu Fajar Indah Puspitasari. Ya, karena tadi penelitian mereka itu memang fokusnya ke logam tanah jarang, kemudian pemanfaatan tiling timah kayak gitu. Untuk dicarikan solusinya yang bisa dimanfaatkan untuk apa kayak gitu, Bu. Wow, speechless saya Bu. Ya, jujur ya benar-benar apa ya istilahnya implementatif sekali gitu ya riset dari rekan-rekan dosen di program studi kimia ini begitu ya ataupun mahasiswa penelitiannya juga pasti ke arah sana begitu kan ya Bu Ocha ya. Jadi memang wow luar biasa karena ini langsung memberikan kontribusi untuk masyarakat, apalagi tadi saya sebenarnya yang menarik adalah ketika tumbuhan tadi ya dijadikan senyawa atau obat kandidat gitu. Obat ya, belum sampai ke produk obat ya Bu yang masih dalam proses beberapa kali pengujian kan. Wow, luar biasa Bu Ocha. Kita next ya. Sebenarnya ada satu hal lagi yang menarik nih Bu Ocha. Program studi kimia ini terkenal di Universitas Bangka Belitung sebagai program studi yang memang prestasinya di bidang program kreativitas mahasiswa PKM ya. Saya juga sebenarnya iri bagaimana sebenarnya cara teman-teman dari dosen program studi kimia menarik minat gitu ya dari setiap mahasiswa itu untuk aktif. Tapi sebelum kita ke sana sebelum kita ke sana bertanya mengenai bagaimana cara menarik aktif mahasiswa terlibat dalam kegiatan PKM. Nah, kira-kira apa strategi dari program studi kimia nih dalam mendulang dalam mendulang minatnya mahasiswa untuk aktif dan berprestasi dalam program kreativitas mahasiswa Bu Ocha? Ya, mungkin itu juga karena terpaut umur kali ya Bu. Masih pada muda-muda begitu ya. Jadi di jurusan kimia itu kan memang dosennya tuh muda-muda semua ya Bu ya. Jadi masih di bawah 35 ke atas. Kemudian kita juga lulusan dari ITB, dari UGM kayak gitu. Dan kita itu memang semangatnya itu sama. Jadi kita tuh satu prinsip, semangatnya sama, satu prinsip bagaimana kita harus meningkatkan kreativitas dan inovasi ya dari mahasiswa kita. Jadi kita memang udah mulai membentuk atmosfer semacam jiwa kreativitas ya, inovasi itu dari mulai angkatan pertama. Jadi angkatan pertama itu sudah kami mulai, udah mulai kami bangun itu Bu. Ya. Kemudian setelah kita mulai berhasil dari angkatan pertama itu, selanjutnya tuh kakak tingkatnya itu tinggal menularkan saja ke mahasiswanya. Jadi walaupun tanpa kami suruh, anak-anak itu sudah datang sendiri ke dosennya memberikan ide penelitiannya. Dan satu lagi Bu ya, kita itu sebenarnya PKM kita itu memang alhamdulillah kimia itu fokusnya ke riset ya. Ke riset dan juga 90% tuh riset kayak gitu. Tapi ya untuk PKM itu kita dari kimia itu sudah 2 kali loh Bu memenangkan PKM kewirausahaan. Wow, luar biasa. Maksudnya PKM kewirausahaan, kemudian satu lagi tuh PKM-nya di bidang pengabdian masyarakat. Jadi apapun minat dari mahasiswa itu kita tampung. Kita tampung, kemudian kita berikan mereka arahan ya untuk bagaimana menulis proposal yang baik kayak gitu. Jadi memang sudah terbentuk atmosfer sinergi antara dosen dengan mahasiswanya kayak gitu untuk membuat suatu atmosfer yang memang supaya kreatif dan inovasi di lingkungan jurusan kimia itu sendiri Bu. Tipsnya Bu, saya langsung sebenarnya jujur ya ini menjadi tantangan mungkin untuk beberapa program studi gitu ya untuk membuat atau menggugah rasa aktifnya mahasiswa terutama untuk terlibat di kegiatan atau program kreativitas mahasiswa ini ya Bu ya, dimana memang PKM ini ya salah satu memang yang paling bergengsi juga kan ya yang nantinya ketika lolos kan langsung ke PIMNAS begitu ya Bu. Nah ini sebenarnya tips dan trik apa gitu kan yang dilakukan oleh program studi kimia sehingga membuat program PKM ini banyak diikuti ya oleh mahasiswa dari program studi kimia itu sendiri begitu Bu. Apakah memang ada perkumpulannya begitu ataukah memang ada dosen penanggung jawab tersendiri gitu yang tiap tahun itu ngingetin walaupun waktunya masih jauh, yuk kumpulin proposal gitu. Seperti apa Bu Ocha? Sebenarnya habitual yang ada di jurusan kimia itu sama saja sih Bu, seperti dengan jurusan yang lainnya. Kita tidak ada dosen yang dosen penanggung jawab PKM, tidak ada. Kita juga tidak membuat perkumpulan mahasiswa PKM, tidak ada. Sama saja juga
kita itu baru membuat proposal ya ketika udah deadline-nya juga sama saja kayak gitu ya. Hanya saja dari awal mahasiswa itu bergabung ke jurusan kimia, mulai dari pengenalan kampus, kemudian setiap kami menyampaikan mata kuliah ya, kami tuh selalu menyampaikan ke mahasiswa, ayo kita berinovasi, ayo kita tingkatkan kreativitas kita dengan cara melakukan penulisan proposal. Kita memang sudah menyampaikan Bu di setiap mata kuliah ya, ketika perkuliahan ya, kita sampaikan bahwa mahasiswa itu punya punya wadah untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya. Nah, memang untuk pengenalan PKM, kemudian PHP 2D, KBMI itu memang kita sudah lakukan itu di awal sejak dini. Jadi kita tanamkan dulu ada wadahnya loh. Ini wadahnya. Nanti dari wadah itu mereka pasti sudah memikirkan ide-idenya Bu. Mahasiswa itu yakin lah Bu, mereka sangat kreatif Bu. Mereka sangat kreatif. Ya jadi kita sampaikan saja ini wadahnya, ada 3 wadahnya, apa saja jenis-jenisnya, kemudian apa saja target-target yang harus mereka capai. Tinggal mereka memikirkan sendiri apa idenya. Jadi ketika sudah dibuka penerimaan PKM, mereka akan mendatangi dosen-dosen sendiri. Untuk ibu saya punya ide Bu, idenya ini kayak gitu. Sudah tinggal kita arahkan saja. Makanya kalau di dosen kimia itu Bu ya, karena kita dibatasi nih Bu ya, satu dosen itu hanya bisa 10 proposal. Sebenarnya tuh kita tuh satu dosen tuh bisa 20 proposal Bu. Karena setiap mahasiswa itu dia memiliki ide masing-masing. Kayak gitu, itulah menariknya Bu. Jadi Keren. ya jadi kalau kami itu memang pada dasarnya kita sudah mulai memberikan pengenalan informasi terkait program-program mahasiswa itu memang sejak dini. Sejak dini itu dulunya Bu. Ya, sejak awal masuk ya, sebagai mahasiswa baru sudah dikenalkan mengenai PKM, terus di sounding setiap ada mata kuliah, di sounding terus, di sounding lagi begitu ya. Ya, kemudian kita pasti dong kita menyampaikan apa sih yang kamu bisa dapatkan dari mengikuti program itu. Kamu bisa mendapatkan pengalaman, nanti kalau kamu menang kamu bisa jalan-jalan kayak gitu keluar Bangka. Itu kan sangat menarik sekali bagi mereka kan Bu ya. Betul. Ya, Wow, oke, itu saya catat nih Bu ya. Saya catat ya bagi tips dan triknya seperti itu Bu Ocha. Terima kasih banyak. Nah, dari hasil PKM ini sumbangsih pemikiran dari para mahasiswa apa, dari penerima PKM tentunya ya Bu, yang berkontribusi terhadap Bangka Belitung ataupun masyarakat. Misalnya judul PKM tertentu ini bisa nih diimplementasikan langsung ke masyarakat begitu. Contohnya Ibu silahkan. Ya. Jika yang sudah produk ya Bu ya, saya sampaikan yang produk itu kita membuat hand wash kayak gitu ya, hand wash hand sanitizer kayak gitu yang kita tambahkan dengan ekstrak pucuk idat. Nah, itulah yang produk kita. Ya, itu produk kita. Dan itu tidak menutup kemungkinan Bu, kami akan memvariasikan produk-produk kami, yaitu nanti bisa juga hand sanitizernya kita tambahkan dengan ekstrak jeruk kunci. Karena kita kan banyak jeruk kunci itu ya. Jadi Citrus mycocarpa itunya bahasa Latinnya. Jadi kita mau memanfaatkan limbah-limbah jeruk kunci itu. Ya, bagaimana limbah-limbah itu kita manfaatkan ya dengan cara menambahkan bisa di hand wash, kemudian bisa di hand sanitizer. Nah, seperti itu. Nah, itulah produk kami yang terbaru. Tetapi terkait informasi mengenai obat-obat di Bangka Belitung pun itu sudah banyak sekali ya yang dilakukan oleh mahasiswa saya. Misalnya salah satunya kita terkenal sekali dengan pucuk kayu lubang ya, yang sebagai dikenal sebagai obat anti jerawatnya itu memang sudah kita buktikan memang dia memang terbukti sebagai anti jerawat gitu Bu. Oke, boleh saya pakai ya Bu ya. Aduh, saya jerawat. Nanti tinggal kami buat produknya menjadi maskernya. Oke, kita tambahkan lagi sedikit ekstrak antioksidannya supaya lebih kinclong nanti ya Bu ya. Saya tunggu ya Bu Ocha ya. Ini memang selama pandemi ini jerawat saya tuh muncul satu nggak hilang-hilang Bu Ocha. Mohon doakan saja Bu ya. Mohon doakan saja semoga kita ada rezeki untuk mencapai itu semua. Tapi memang target kami jurusan kimia itu harus ada produk. Ya, dari penelitian kami itu harus ada produknya kayak gitu. Ya, kemudian ada produk dan juga ada beberapa informasi yang kami sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat pun bisa mengembangkan obat-obat herbal, yaitu ya sebagai obat herbal unggulan desanya kan, apalagi kan untuk mendukung OVOP ya, One Village One Product. Oke, contohnya apa itu Ibu? Yang sudah kami
yang sudah kami sampaikan ya kemarin itu Pucuk Idat di Desa Jadabaharin itu kami sampaikan bahwa Pucuk Idat ini memiliki potensi. Waktu itu awalnya itu kami baru mendapatkan sebagai aktivitas antioksidan dan antibakterinya, belum anti diabetesnya ya. Wah, ketika kami sudah menyampaikan bahwa Pucuk Idat ini bisa loh kita buat teh. Nah, itu jadi untuk di Desa Jadabaharin itu Desa Jadabaharin mereka membuat teh Pucuk Idat itu inisiasinya itu dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh jurusan kimia. Wow, Gitu, luar Bu. biasa. Apakah sudah ada dari masyarakat yang apa ya namanya ya, mempraktekkan membuat pucuk idat itu menjadi teh, Bu? Tadi Bu yang di Desa Jadabaharin tadi Sudah ya? sudah itu sudah ada produk tehnya juga. sudah ada produk tehnya dan kami juga sampai ke tahap legalitas usahanya, sudah mendapatkan PIRT-nya. Oke, Kayak gitu, Bu. iya nanti Sesuai- boleh sesuai saya kami coba ya fasilitasi. tehnya. Iya. Tehnya berarti itu sudah dijual bebas atau bagaimana Bu Ocha untuk mendapatkan produk tersebut? Untuk sementara ini. Ya, kalau seandainya disampaikan dari masyarakat desa itu ketika ada pameran ya mereka tawarkan bahwa ada teh pucuk idat kayak gitu ya Bu ya tuh. Ya Oke. hanya saja tadi yang perlu saya sampaikan terkait kadarnya. Nah, kadar itu yang perlu kita teliti lebih lanjut, berapa sih kadar yang tepat untuk kita konsumsi supaya memang benar-benar pucuk idat itu bisa dijadikan terapi untuk anti diabetes, Bu. Oke, jadi masih dalam proses, Ya, proses penelitian riset ya, juga, seperti itu kayak riset gitu. lebih lanjut tentunya ya. Tapi Benar, untuk Bu. beberapa kandungan atau komponen yang di dalam pucuk idat itu kita sudah tahu nih sebagai Iya. apa, sebagai apanya begitu ya, Iya, Bu benar Ocha sekali. ya. Satu lagi Bu, kalau memang boleh menjelaskan. Sekarang kan terkenal banget tuh yang dengan batang bajakah. Ternyata di Bangka Belitung pun banyak loh Bu bajakah yang sebagai anti kanker payudara kayak gitu kan. Oke. Ya hanya saja memang untuk di Bangka Belitung ini ya memang setiap spesies itu dia memiliki kemampuan biologisnya itu tergantung dari tempat tumbuhnya ya Bu ya. Jadi kalau memang yang di Bajaka di Bangka Belitung ini kami teliti belum ada sih Bu sebagai anti kankernya kayak gitu ya. Oke. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami akan meneliti juga jenis-jenis Bajaka lainnya untuk Oke. mencari anti kankernya itu Bu. Bu Ocha, habis ini jangan kaget kalau lihat saya di prodi Bu Ocha ya main. Oh, dengan senang hati, dengan senang hati Bu ya. Bawa laptop, bawa Ya. proposal, Oke. terus diskusi begitu Oke, ya. ya. Dengan senang hati Bu kami menerima ya untuk kolaborasi penelitian kami dengan senang hati. Ya, Oke, ya. siap Bu Ocha. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah program, tadi kan kita berbicara mengenai program kreativitas mahasiswa. Nah, Oke, tadi Bu Ocha sempat nge-mention nih mengenai program PHP 2D. Nah, Ya. boleh sedikit diceritakan terkait dengan keterlibatan program studi kimia dengan program PHP 2D ini, Bu? Ya, jadi saya program PHP 2D ini kan sebetulnya sebenarnya adalah bentuk pengabdian masyarakat ya yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa. Dan memang alhamdulillah selama 2 tahun terakhir ini saya membimbing sendiri itu atas bimbingan saya. Kita 2 tahun ini selalu mendapatkan pendanaan dari Simbel Mawang Kemendikbud ya. Nah, jadi program-program kita itu memang fokusnya itu ya legalitas usaha. Jadi pikirnya lah kok kimia itu ranahnya ke legalitas usaha kayak gitu kan ya. Padahal karena legalitas usaha itu terkait dengan higienitas, sanitasi suatu produk dan juga tentang kehalalan produknya kan Bu ya. Nah, jadi sejak 2019 itu BPJPH mewajibkan adanya jaminan halal pada suatu produk itu saya sudah mulai memasukkan materi-materi saya di mata kuliah kimia pangan itu terkait dengan higienitas, sanitasi dan kehalalan produk. Jadi kita jadi apa ya? Jadi keilmuan kita itu juga harus update kan Bu ya terhadap kebijakan pemerintah. Jadi sebenarnya legalitas usaha itu memang adalah implementasi dari mata kuliah kimia pangan saya Bu. Oke, Jadi luar biasa. Ya, kita mempelajari bagaimana standar produk makanan yang memenuhi hygiene sanitasi dan juga ya hygiene sanitasi lingkungannya dan juga kehalalannya. Di samping situ juga saya memberikan informasi kepada masyarakat, kepada siswa saya bagaimana alur proses untuk mendapatkan perizinan tersebut. Nah, jadi karena mereka sudah mendapatkan informasi itu di mata kuliah kimia pangan, tinggal mereka implementasi ke masyarakat. Nah, seperti itulah Bu. Wow, luar biasa Bu Ocha ya. Ternyata seluas itu gitu ya, kimia. Jadi
apa ya istilahnya, saya jadi berkaca lagi terkait dengan apa yang kita pelajari kimia di waktu SMA yang mungkin lebih teoritis gitu ya, dan ternyata di bangku kuliah itu kimia jauh lebih Menarik ya, sekali menarik dan menantang. implementatif juga gitu, Iya. langsung berguna untuk masyarakat itu sendiri begitu. Iya. Wow, kalau begitu boleh disampaikan ke, nanti ada closing statement, silahkan Iya. disampaikan ke calon mahasiswa kenapa harus kuliah di kimianya UBB. Silahkan Bu Ocha. Oke. Baiklah, saya di sini Ibu Ocha Rwanisca. Kenapa harus kuliah di jurusan kimia UBB? Karena apa? Karena ada sinergi antara dosen dan mahasiswa ya. Kita sama-sama untuk menumbuhkan semangat inovasi dan kreativitas ya. Jadi di sini kita sama-sama membangun potensi dari mahasiswa itu terkait di bidang penelitian dan juga untuk membangun jiwa kewirausahaannya. Jadi ingatlah, belajar kimia itu menarik dan sangat menarik ya, sangat menarik sekali dan juga implementatif. Jadi jangan takut belajar kimia di jurusan kimia. Mari bergabunglah ke jurusan kimia Universitas Bangka Belitung. Oke, siap Bu Ocha. Baik, terima kasih banyak Bu Ocha Ya, buat sama-sama, Bu diskusi-diskusinya. Aisyah. Terima Ya. kasih sekali lagi. Demikian sharing session kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.